Tahun 2024, Smart TV dengan Android 12 ini cuma 1 jutaan. Nah, jadi ini dia TV yang mau kita bahas, Advance 3203A. Yuk kita unbox dulu ya. Jadi pertama di sini ada sepasang stand, lanjut ada plastik guys ya. Yang untuk isinya ini ada buku panduan cepat, ada kartu garansi, ada remote plus baterainya juga, ada 2 baut untuk stand, dan terakhir tentunya ada unit TV-nya. Nah, sebelum dipakai ini kita pasang dulu standnya ya. Yang simple sih untuk cara pasangnya, cukup pakai obeng aja dan bautnya juga cuma 1 guys di tiap standnya ini. Dan ya, ini dia momen yang paling ditunggu, kita kletek plastik pelindung layarnya ini guys. Oke, langsung aja kita udah bisa nyalain si Advance 3203A. Jadi di sini ada boot animation Android. Yang untuk setupnya ini gampang ya. Pertama pilih bahasa, terus pilih zona waktu. Nah, lanjut koneksikan ke jaringan ya. Bisa menggunakan kabelan atau kalau saya pakai jaringan WiFi. Nah, kalau udah terhubung, lanjut ini minta masukin kata sandi. Terus masukin juga kode pos. Dan di sini kita pilih saluran ya, ada analog TV, digital TV, atau langsung aja ke beranda. Dan ya, ini adalah tampilan awal dari Smart TV ini guys, yang basicnya ini Android 12, tapi ini udah custom OS-nya ya, yang secara tampilan ini lebih simple. Jadi bagian pojok kanan atas ada info WiFi, waktu, tanggal, dan juga cuaca. Dimana untuk cuacanya ini kita bisa set di lokasi kita. Nah, lanjut yang paling besar di sini ada tampilan input TV-nya ya. Jadi ada digital TV, nggak perlu beli set-top box lagi. Terus ada analog TV juga, ada AV dan ada 3 HDMI. Nah, lanjut ini ada invisible art ya. Ini adalah screensaver gitu guys. Jadi kalau misalnya TV-nya tuh lagi nggak dipakai, akan muncul gambar-gambar ini ya. Ya lumayan lah kayak pajangan dinding gitu. Yang tuh gambar-gambarnya juga bagus-bagus banget dan bikin adem di mata. Dan untuk pilihan tema gambarnya ini juga beragam guys. Nah, lanjut di sini ada juga asisten TV. Jadi di sini akan ada info pemakaian RAM, file-file sampah, dan pemakaian storage ya. Ini kita bisa optimalkan atau istilahnya di refresh ya. Jadi biar pemakaiannya tuh makin smooth. Atau di sini kita bisa juga kalau mau bersihin secara lebih menyeluruh. Ada manajemen aplikasi juga ya untuk hapus aplikasi yang kira-kira udah nggak kepake. Bahkan di sini ada juga untuk speed test jaringan koneksi kita. Nah, lanjut di sini ada App Store. Jadi ini tuh kayak toko aplikasi gitu guys. Ada beberapa aplikasi yang disarankan, terus ada beberapa kategori juga. Ini kalau mau tinggal install aja ya, nggak perlu login. Nah, di sini ada juga aplikasi yang udah terinstall, dan kalau pengen lebih lengkap sih download aja di Play Store ya. Udah pasti semua ada, mulai dari aplikasi streaming, aplikasi hiburan, atau kita bisa cari sesuai dengan kategori yang kita pengen. Terus ada game juga ya, di sini banyak pilihan atau bisa juga sesuaikan dengan kategori gamenya. Nah, lanjut ke beranda lagi, ini ada open browser ya, sesuai namanya ya, ini untuk browsing internet. Jadi kita bisa baca-baca berita terkini juga di Smart TV ini. Nah, terus di sini ada aplikasi ya, jadi ini ada beberapa aplikasi yang udah terinstall. Terus ada media, ini kalau mau muter file media yang ada di flash disk. Terus ada jaringan juga, ini untuk koneksi ke WiFi. Dan di sini ada setting ya, ada setting jaringan, ada setting waktu, terus umum. Ini kayak bahasa, wallpaper, nama perangkat. Sama di sini ada akun ya, ini akun Google yang login di Smart TV ini. Terus ada info sistemnya juga. Jadi ini untuk penyimpanannya masih 3,2 GB ya, masih cukup lah untuk install aplikasi. Kalau untuk RAM-nya ini 1 GB dan versi Android-nya ini Android 12. Nah, lanjut di sini ada YouTube, Netflix, YouTube Musik, atau kita bisa tambah aplikasi yang terinstall ke beranda favorit ini. Nah, ini juga bisa geser ke kiri ya. Di sini ada beberapa shortcut juga. Ada aplikasi, jaringan, media, dan juga setting. Nah, buat remote-nya sendiri ini tombol-tombolnya lengkap ya. Cuma nggak ada Google Assistant. Terus ada tombol shortcut juga buat langsung ke YouTube dan juga Netflix.
Nah, untuk Netflix sendiri guys, di sini aku ada tes untuk DRM Info. Ini wideband-nya L3 ya. Jadi untuk nonton Netflix ya bisa aja, tapi resolusinya nggak bisa resolusi HD. Tapi kalau untuk nonton YouTube ini aman guys ya. Jadi ini bisa resolusi maksimal di 1080p 60 fps. Jadi TV ini resolusinya Full HD ya, 1920 x 1080 pixel yang untuk kualitas gambarnya sendiri, ini ngomongin TV harga 1,6 juta guys ya. Ini warnanya bagus loh, serius. So gambarnya lebih vivid, warnanya dikasih juga lebih colorful, cuma emang ini belum HDR ya. Nah, di sini kita juga bisa atur-atur untuk preset gambarnya. Ada standar, dinamis, lembut, jelas, dan pengguna. Terus untuk audionya juga enak didengerin ya, wajar sih soalnya Advance kan emang produsen speaker ya. So kelas Smart TV harga segini kualitas audionya ini cakep juga. Nah, di sini kita juga bisa pilih untuk mode suara ya. Ada standar, musik, film, berita, dan juga pengguna. Cukup nggak nyangka sih Smart TV sejutaan zaman sekarang bisa punya fitur dan juga spek yang keren ya. Dan kalau diperhatiin, ini desainnya cakep juga loh. Untuk layarnya ini udah frameless, so lebih clean dan cakep secara desain. Kalau untuk bezel bagian bawah emang agak tebel ya. Ini punya warna hitam glossy dan tertulis Advance di tengahnya. Untuk stay-nya pun ini simple, minimalis warna hitam yang materialnya plastik. Tapi ini kuat ya. Jadi TV-nya tuh nggak berasa ringkih pas digoyang-goyang gitu. Nah, untuk bodi belakangnya ini menggunakan material metal ya. So emang rasa lebih solid dan kokoh. Ini kalau mau dipasang di bracket juga bisa guys. Nah, kalau untuk di bagian bawah di sini ada beberapa port ya, ada antena, ada line out, ada 3 port HDMI, ada 2 port USB, ada LAN dan juga AV. Nah, di sini aku coba untuk gaming ya, install dari Play Store, tapi ini nggak bisa connect ke gamepad guys, soalnya nggak ada Bluetooth-nya. Jadi untuk kontrolnya ini pakai remote. Dan aku juga tes main PS5 di TV ini dan ternyata masih nyaman aja loh, nggak ada lag yang mengganggu. Keren sih. Nah, untuk kesimpulannya buat yang tahun 2024 ini pengen nyari TV baru tapi budgetnya cuma sejutaan, ini pilihan yang oke nih. Kita udah dapat Smart TV 32 inch dengan desain yang cakep, terus juga Android 12, fiturnya juga cukup lengkap. Dan untuk harganya sendiri saat video ini dibuat, saya cek di sekitar 1,6 juta. Nah, untuk brandnya sendiri guys, Advance Digital ini adalah brand elektronik lokal yang sudah berdiri 20 tahun lebih di pasar nasional ya. Untuk pabriknya sendiri ada di kawasan Candi Semarang dengan karyawan kurang lebih 1.500 orang. So kalau beli Smart TV ini kita support produk lokal juga ya, keren. Nah, selain 32 inch ada juga ukuran yang 42 inch, 43 inch, 50 inch, dan 55 inch. Untuk yang 42 dan 43 inch sudah rilis ya. Nah, kalau untuk after sales-nya sendiri nggak perlu khawatir, ini garansinya 1 tahun dan service centernya tuh ada di mana-mana, banyak banget ya. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa scan aja barcode ini. Nah, untuk link pembelian TV-nya ada di deskripsi video ya. Sekian dari saya Ade, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.